kalian sebagai generasi pelanjut wajib untuk mengetahui para pahlawan secara nasional, daerah maupun yang lokal. Nah, karena itu anak-anakku sekalian, warisilah bagaimana tokoh pejuang nasional Tombolo Tutu ini yang kalian bisa pelajari dan bisa baca di buku tentang perjuangan Tombolo Tutu yang ditulis oleh Pak Lukman, Dr. Lukman Najamuddin dan kawan-kawan ya. Teluk Tomini, teluk terbesar Indonesia ini adalah jantung dari segitiga terumpu karang dunia yang menyimpan kekayaan laut dan sumber daya alam melimpah. Juga menyimpan riwayat perjuangan Tombolo Tutu. Abad 18, The Gulf Van Tomini dipersepsikan sebagai pusat gerakan dan persembunyian bajak laut karena pelabuhan, tambang emas, dan hasil hutan. Sehingga siapapun ingin menguasai wilayah Teluk Tomini, termasuk pemerintah Hindia Belanda. Namun penguasa lokal telah menjadikan sumber daya tersebut sebagai sumber kapital bahkan turun-temurun. Sehingga kehadiran penguasa asing yang hendak memonopoli bukan bekerja sama menjadi ancaman tersendiri. Teluk Tomini sebetulnya memiliki daya tarik tersendiri sehingga pemerintah Belanda berusaha untuk menguasainya. Ada dua hal penting di daerah tersebut. Pertama, sumber daya alam yang cukup melimpah, ada kayu yang menjadi komoditas andalan dalam perdagangan abad ke-19. Sebetulnya ada dua strategi penguasaan Teluk Tomini oleh Belanda. Pertama, melalui penempatan para pejabat kolonial di kota pelabuhan penting seperti Mautong, Tinombo, Bunta, Parigi, dan Poso. Penempatan para pejabat ini dimaksudkan agar para penguasa dan penduduk lokal tidak mengganggu aktivitas perdagangan mereka. Kedua, memanfaatkan konflik di internal kerajaan. Belanda menunggu salah satu pihak yang bertikai itu kemudian meminta atau memohon bantuan kepada pemerintah Belanda. Permohonan ini kemudian dijadikan jalan masuk karena setelah itu Belanda menyodorkan kontrak politik. Persoalannya menjadi lebih besar di kemudian hari. Dominasi ekonomi dan hegemoni politik pemerintah Hindia Belanda di Teluk Tomini memanfaatkan masa pergantian Raja Mautong. Belanda mengukuhkan Daeng Malino sebagai Raja Mautong dan memintanya bekerja sama, ditandai dengan adanya kontrak politik agar tak ada yang mengganggu aktivitas perdagangan dan pertambangan Belanda di Mautong. Sebetulnya Tombolo Tutu itu mendapat dukungan dari para Magau, Ologian, Dewan Adat, tetapi pilihannya diberikan kepada De Malino. Karena De Malino dipandang lebih bisa kooperatif, lebih bisa diajak kompromi, sehingga melapangkan agenda-agenda kolonial dalam perjalanan berikutnya.
Sementara Tombolo Tutu yang dipandang sebagai ancaman dan tentu ini juga dianggap tidak bisa melapangkan jalan rencana-rencana kolonial. Kalau dia keturunan bangsawan mungkin iya. Kalau raja ketika itu dia tidak pernah. Nah, beliau tidak berkehendak untuk dilantik atau untuk menjadi raja ketika itu. Karena memang ada perlawanan. Ada perlawanan meskipun belum terlanjur masif lah perlawanan. Tapi ketika itu memang hal-hal yang ketidaksetujuannya terhadap penguasaan atas wilayah daerah kerajaan Mautong itu yang menyebabkan dia tidak tunduk lah kira-kira begitu. Karena memang pemimpin di masyarakat waktu itu ya Tombolo Tutu itu karena dia membangun sebuah komunitas untuk bisa melakukan perlawanan gitu. Sehingga dia dinobatkan oleh komunitas ketika itu sebagai pemimpin lah. Nah, pemimpin itu bisa kita kategorikan sebagai raja. Jadi dia raja, ya sudah betul kalau ada istilah di masyarakat itu raja tanpa mahkota. Pengakuan itu. Adanya intervensi Belanda dalam kontrak politik memicu kekuasaan Raja Mautong yang semakin tereduksi. Tombolo Tutu menganggap Raja Mautong tidak mampu mempertahankan integritas Mautong sebagai kerajaan yang merdeka dari dominasi kolonial Belanda karena adanya kepentingan terselubung, terutama eksploitasi kekayaan alam. Ya, sebetulnya Tombolo Tutu tidak mempersoalkan pengangkatan De Malino, pandang itu hal yang biasa saja. Yang menjadi masalah sebetulnya ketika De Malino mulai menandatangani kontrak pada tahun 1866, itu kemudian memicu kebencian, memicu rasa tidak nyaman oleh Tombolo Tutu terhadap kontrak yang telah dibuat. Karena isi kontrak itu memberikan akses yang seluas-luasnya kepada pemerintah Belanda untuk melakukan eksploitasi, terutama eksploitasi emas di Mautong dan membatasi masyarakat lokal. Jadi sebetulnya di situ poinnya, karena ada tanda tangan kontrak pada tahun 1896. Sikap ketidakpuasan Tombolo Tutu terhadap situasi di Mautong membuatnya menjadi ancaman serius bagi Belanda. Strategi Belanda meluluhkan Tombolo Tutu dengan mengandalkan Daeng Malino. Tombolo Tutu merasa bahwa pertemuan itu sesungguhnya sia-sia karena tidak akan merubah kebijakan De Malino terhadap sikapnya yang telah terlanjur memihak kepada pemerintah Belanda. Sehingga itu tadi Tombolo Tutu memandang ini pertemuan yang sia-sia. Jadi sebetulnya dengan penolakan untuk bertemu itu mengisyaratkan bahwa memang Tombolo Tutu ini sejak awal sudah menunjukkan sikap yang anti pemerintah Belanda, sikap yang tidak kooperatif, sikap yang tidak menyenangi kehadiran Belanda. Nah, karena itu tadi menjadi ancaman, menjadi gangguan pemerintah Belanda jika kemudian dia mendapat akses, mendapat kesempatan untuk menang kekuasaan. Persecara umum itu memang
terasa sekali bahwa kekuatan Tombol Tutu dibanding dengan Belanda tidak seimbang, baik dari sisi kekuatan personil maupun persenjataan, sehingga Tombol Tutu merasa kewalahan menghadapi Belanda. Tombol Tutu merasa kesulitan menghadapi Belanda, sehingga kemudian perlu mengkonsolidasikan kekuatan baru lagi. Dia harus mencari dukungan ke berbagai tempat, harus bergerilya ke berbagai wilayah untuk memperoleh dukungan untuk mempersiapkan perlawanan berikutnya. Dan itu terjadi kemudian pada Perang Lobu kedua pada tahun 1990. Kurang lebih 2 tahun 10 bulan ya, kalau kita hitung mulai Oktober 1998 sampai 1901, tanggal 17 Agustus sebagai akhir dari perjuangan Tombol Tutu. Ya, karena Tombol Tutu dianggap mengganggu keamanan pemerintah Belanda, dianggap tidak memberikan keleluasaan pemerintah Belanda, dan telah terbangun jaringan pada komunitas-komunitas tertentu, sehingga itu juga sering mengganggu, melakukan perlawanan kepada pemerintah Belanda. Dan ini semua dianggap sebagai satu ancaman, dan dianggap ini aktornya adalah Tombol Tutu. Nah, karena itu memang pilihannya tidak ada yang lain kecuali Tombol Tutu harus ditangkap, harus ditawan agar supaya tidak lagi melakukan gerakan-gerakan, begitu juga kepada para pengikut-pengikutnya. Daeng Malino ini sebagai kerabat keluarga Tombol Tutu diharapkan untuk bisa membujuk atau membangun komunikasi lah dengan Tombol Tutu ini agar bisa takluk dengan kebijakan-kebijakan pemerintah Hindia Belanda. Tetapi itu gagal dilakukan. Sebenarnya kalau perlawanan fisik kemungkinan tidak, tapi ketidaksetujuannya saja, karena dianggap memihak kepada Belanda saat dilantik. Itu kan berarti ada aspek legitimasi dari Belanda. Dalam proses itu mereka tetap sebagai keluarga, tetapi untuk mengikuti keinginan-keinginannya Belanda untuk bisa berdamai dan sebagainya kayaknya tidak. Kekuasaan Belanda di Tanah Motong dimulai saat Perang Lobu 1898. Selama hampir 3 tahun, Tombolo Tutu atau Poi Darawati dikenal tak gentar menghadapi pasukan Marsose. Ia bersama dengan pasukannya berjuang melawan Belanda hingga dianggap memicu kekeruhan di Tanah Motong. Perjuangan dan upaya Tombol Tutu mencari dukungan itu sangat luas, mencakup wilayah Sulawesi Tengah sampai ke Tojonauna, ke Toli-Toli, kemudian wilayah Pantai Barat, Sojol, daerah Dondo, sampai masuk ke wilayah Donggala. Dan disitulah sebetulnya menariknya perjuangan Tombol Tutu ini dibanding yang lainnya, karena wilayah perjuangannya atau upaya-upaya mencari dukungan tidak hanya terbatas di wilayah Parigi Motong, Kabupaten Parigi Motong sekarang, tapi juga menyebar di berbagai wilayah di Sulawesi Tengah, sehingga betul-betul merepresentasikan perjuangan yang meluas dan mencakup wilayah Sulawesi Tengah. Dia ingin karena Daeng Malino itu memimpin, kemudian menjadi juru runding dari Belanda, itu yang dia. Kalau begitu, dia mau siapapun yang memimpin kerajaan Motong itu harus melakukan perlawanan. Mendukung dia melakukan perlawanan. Daeng Malino kan tidak ketika itu. Makanya dia minta kalau bisa ya diberhentikan atau digantilah supaya bisa berkolaborasi dengan dia. Ya, memang ada surat yang dibuat ketika itu, tapi kemudian tidak direspon. Tetap De Malino dipertahankan. Jadi usulan Tombol Tutu agar supaya De Malino digantikan, tentu ini tidak mendapat respon karena dianggap De Malino lebih bisa akomodatif, lebih bisa bersama-sama pemerintah Belanda, sehingga permintaan itu tidak mungkin akan dikabulkan. Tapi sebagai upaya membatasi
De Malino, maka surat itu kemudian dilayangkan meskipun pada akhirnya tidak mendapat respon dari pemerintah Belanda. Perlawanan Tombolo Tutu di Motong menjadi pembicaraan serius bagi penguasa kolonial, salah satunya Gubernur Celebes J.A.G. Brookman. Brookman menyadari sosok Tombolo Tutu yang cerdik dan menguasai Medan karena memiliki kekuatan teritorial yang sangat besar, serta dukungan masyarakat di wilayah Teluk Tomini. Sehingga Brookman menerapkan taktik menggunakan seorang pribumi. Pilihannya jatuh pada Ince Dahlan. Belanda ini tidak bisa melakukan upaya-upaya perlawanan atau upaya untuk menangkap atau menawan Tombolo Tutu, tentu tidak akan memberi hasil yang seperti diharapkan jika tidak melibatkan orang-orang lokal. Jadi memang di antara bangsa kita ini, sama bangsa juga, ada yang menjadi kaki tangan, ada yang diperalat oleh Belanda untuk dimanfaatkan agar memudahkan penangkapan, agar memudahkan pembatasan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Tombolo Tutu. Brookman yakin Tombolo Tutu akan mendapat dukungan dari Raja Sapewali atau mertua Tombolo Tutu, sehingga ia mengutus Ince Dahlan untuk menemui Raja Sapewali di Toribulu. Nonton Belanda dia menganggap Tombolo Tutu. Sabi aja tetapkanlah Belanda tutuh atau mati. Tak tahu ayo. Ngomong yang piala ini. Pengasih turun makan kai Belanda. Balo je mati. Onjolo je me bali seli doso tumai doda. Belanda ini tidak bisa melakukan upaya-upaya perlawanan atau upaya untuk menangkap atau menawan Tombolo Tutu, tentu tidak akan memberi hasil yang seperti diharapkan jika tidak melibatkan orang-orang lokal. Ince Dahlan dimanfaatkan untuk bisa memantau, mengamati pergerakan Tombolo Tutu dan memberi informasi kepada pemerintah Belanda agar supaya gerakan-gerakannya bisa terpantau, dan dengan demikian akan memudahkan untuk dilakukan penyerangan atau pengepungan terhadap pasukan Tombolo Tutu. Mendengar kabar rencana penangkapannya, Tombolo Tutu segera pergi menuju pegunungan Toribulu. Di sanalah Raja Sapewali berunding dengan Tombolo Tutu menghasilkan satu kesepakatan. Ya, sebetulnya memang Raja Toribulu itu memberi jaminan kepada Belanda karena Raja Toribulu itu adalah mertua Tombolo Tutu. Tapi kemudian itu diabaikan. Benima, tolong sonye menjaga ilia song sango togoto mengulil motong mae. Kesepakatan yang dijanjikan hanyalah intrik Belanda
menaklukkan Tombolotutu. Dengan kekuatan yang tidak seimbang, ia bertahan bersama pasukannya, tak gentar menerima gelombang serangan tanpa henti dari Belanda. 17 Agustus 1901, Tombolotutu jatuh di pangkuan Tadulako-nya. Ia gugur sebagai kusuma bangsa. Gugurnya Tombolotutu dalam perlawanan menimbulkan berbagai opini, tak hanya dari masyarakat pribumi, namun publik serta pers Belanda turut memberikan komentar, hingga bara perlawanannya tercatat di berbagai artikel Hindia Belanda. 5 September 1901, Brookman memerintahkan agar jenazah Tombolotutu diberangkatkan ke Donggala, memastikan kematian orang yang selama ini menjadi target sasaran operasi Belanda. Namun Raja Sapewali meminta kepada Brookman agar jenazah Tombolotutu dimakamkan di Toibulu. Ini namanya diukir di beberapa tempat untuk mengenang jasa Tombolotutu. Dan 10 November 2021, Tombolotutu diberi gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Joko Widodo. Gelar Pahlawan Nasional pertama bagi rakyat Sulawesi Tengah, menegaskan bahwa wilayah Sulawesi Tengah juga terlibat dan memiliki andil dalam perlawanan melawan kolonial Belanda, bahkan jauh sebelum kemerdekaan Indonesia.